menurut pemberitaan sih ya seluruhnya, jadi seluruhnya warga negara Arab Saudi seluruhnya dan ekspatriat yang di Saudi seluruhnya akan mendapat vaksin. 5, 4, 3, 2, 1. Yalla, sugul sayara. Halo teman-teman, assalamualaikum. Ketemu lagi di channel saya Ali 80 dan kali ini podcast dari jauh. Kita ngobrolin tentang keadaan terkini yang baru saja kemarin ya. Jadi kemarin itu penerbangan ke Arab Saudi yang masuk itu semua ditutup, semua internasional ya. Dan ya ini saya contoh cuplikan berita-beritanya ya. Mungkin dalam bahasa Inggris teman-teman, tapi ya kira-kira seperti itulah artinya. Nah, jadi yang pertama adalah ini Saudi suspend all international flight for a week. Jadi untuk seminggu. Tetapi seminggu itu juga nanti kalau memang diperlukan bisa diperpanjang tergantung keputusan keadaan gitu ya. Nah, ini dari Arab News. Kemudian tema yang kedua itu adalah vaksin sudah dimulai juga di Arab Saudi. Ini coronavirus vaksin operation start in Saudi Arabia. Jadi sudah dimulai dan sudah mulai divaksin juga. Ada beberapa fase teman-teman ya. Jadi kalau yang pertama itu untuk orang-orang tua, untuk tenaga kesehatan seperti itu. Mungkin ya pemerintah Arab Saudi, kerajaan ya, pejabat-pejabat lah istilahnya. Kemudian vaksin adalah gratis, ini juga beritanya. Saudi Arabia bikin registration for free COVID vaksin, jadi free itu gratis. Itu melalui istilahnya itu Sehati. Kalau nggak salah Sehati atau apa? Aplikasinya, pokoknya lewat aplikasi ya teman-teman. Lewat aplikasi. Jadi kita harus daftar lewat aplikasi, kita aplikasi dulu, nanti kita ikut program vaksinasi. Tapi kalau bagi teman-teman yang informal biasanya ya ikut majikan aja. Jadi kalau majikan vaksin ya kita vaksin. Kalau kita mau vaksin sendiri biasanya nunggu majikan dulu. Terakhir. Kita kan golongan paling rendah jadi terakhir. Nah, kemudian Nah, karena penerbangan itu ditutup, ada juga penerbangan yang ke Indonesia atau menuju keluar Arab Saudi itu juga beberapa penerbangan juga di cancel ya, dibatalkan. Tetapi menurut berita juga bisa, jadi bisa keluar Arab Saudi, yang masuk tidak bisa. Tadi yang internasional tidak bisa. Tetapi yang keluar itu sedikit terlambat. Ada yang di cancel, jadi dialihkan hari tanggal berapa itu ya. Jadi padahal kemarin tuh penerbangan sudah mulai lancar lagi, keluar masuk seperti itu Arab Saudi, cuman ya dengan protokol kesehatan tentunya ya. Tapi karena ada corona jenis baru di Inggris, maka penerbangan internasional ditutup ke Arab Saudi. Nah, kalau soal masa ini kan kalau soal kita itu bagaimana? Kita TKI, TKW yang di Indonesia, khususnya yang informal ya, yang golongan-golongan bawah seperti saya ini, golongan TKI informal. Gimana menurut kita itu, opini kita? Jadi opini kita itu bagaimana? Jadi pertimbangannya itu apa? Jadi banyak teman-teman juga yang sudah pengen cuti, jadi karena terlambat kemarin cuti sudah pengen cuti. Ada juga beberapa yang sudah terbang, banyak malah yang sudah terbang. Nah, setiba di Indonesia mereka di karantina karena pemerintah Indonesia sendiri itu juga menutup. Nih saya cari ya. Pemerintah Indonesia menutup WNA, menutup kedatangan WNA ya. Per 1 Januari. Jadi ini beritanya ini. Nah, ini Indonesia tutup pintu untuk semua WNA per 1 Januari 2021. Ini sampai tanggal 14 Januari ya. Ini sampai tanggal 14 Januari. Jadi nah, untuk warga negara Indonesia itu masih bisa ke Indonesia, tetapi dia
Di karantina juga WNA yang sudah terlanjur terbang ke Indonesia itu di karantina. Di karantina selama 5 hari di Jakarta ya. Kalau Bandara Internasional Jakarta ya di hotel-hotel itu dan tidak bisa langsung pulang ke rumah maksudnya. Nah, terus ini apa namanya kalau bagi saya menurut saya itu gimana ya? Jadi keadaannya memang seperti ini, sudah seluruh dunia juga seperti ini. Kita pergi kemana-mana pun tidak bisa ya. Jadi tidak bisa leluasa seperti dulu karena ada corona ini. Jadi kita dan vaksinnya itu sudah mulai. Jadi di Arab Saudi sudah dimulai. Di Indonesia pun mungkin sudah akan dimulai divaksin juga. Dan vaksinnya juga dulu sih awal-awalnya sih katanya bayar ya. Tapi sekarang katanya gratis. Dan kalau di Indonesia tuh keakuratan beritanya itu 70% ya, kadang iya, kadang enggak tahu. Tapi kalau di Arab Saudi itu hampir dipastikan ya, kalau bilang gratis ya gratis kalau di Arab Saudi itu. Nah, bagi saya, kalau menurut saya ya, ini opini saya pribadi ya teman-teman. Jadi mungkin bagi teman-teman yang tidak setuju ya tidak mengapa, tapi ini adalah opini atau pendapat kita. Dan ya kita belajar lah, walaupun kita ini orang rendahan atau orang paling bawah dalam struktur ketenagakerjaan karena kita informal ya. Tapi ya nggak apa-apa kita punya pendapat. Kalau menurut saya sih jangan cuti dulu, tunggu vaksin dulu di Arab Saudi. Kenapa? Ya karena kalau kita ke Indonesia nanti cuti misalkan berapa bulan, 4 bulan, 6 bulan itu belum, misalkan 6 bulan sampai 6 bulan ya. 6 bulan itu belum tentu kita dapat vaksin juga di Indonesia. Jadi masih repot gitu. Nah kalau kita di Saudi kemungkinan dapat itu mungkin. Karena apa? Karena jumlah penduduk di Arab Saudi itu sedikit, 30 juta dengan termasuk kita ini sudah 30 lebih lah, 30 jutaan. Sedangkan kita itu penduduknya hampir 300 juta ya, 270 juta. Nah itu untuk memvaksin 270 juta itu juga membutuhkan waktu lama. Dan ini Menteri Kesehatan yang baru nih yang ngomong ya. Jadi butuh 3,5 tahun untuk vaksinasi COVID-19 semua warga. Jadi nah apalagi kalau kita orang desa tuh ya mesti ya terakhir nggak mungkin kita divaksin pertama, nggak mungkin. Yang divaksin tuh ya orang-orang kota dulu, tenaga kesehatan gitu loh. Ya sama lah di Saudi juga gitu ya, divaksin yang tenaga kesehatan orang-orang tua gitu. Tapi kalau untuk semua warganya juga lama nantinya. Jadi ini kira-kira butuh 3,5 tahun, 4 tahun lagi lah dari sekarang. Itu berarti berapa? 2025 2026 baru selesai itu vaksinasi kemungkinan, kalau nggak ada wabah baru lagi ya. Tapi ya itu ya. Jadi logikanya segitu. Kalau kita bisa vaksin gratis di sini dulu, kemungkinan kita akan lebih leluasa. Masa lebih leluasa tuh kita bisa kemana-mana juga sudah divaksin gitu. Dan vaksinnya itu kalau di Arab Saudi bukan yang ecek-ecek ya. Dia pesannya Pfizer yang Amerika itu yang sekarang juga dipesan oleh banyak negara. Jadi yang Pfizer ya sudah teruji juga kan. Pfizer itu sudah banyak negara yang menggunakan. Nah itu biasanya itu harus 2 kali vaksinnya. Vaksin pertama terus vaksin kedua gitu. Nah kalau misalkan nanti sudah divaksin, biasanya itu kalau awal-awal nih kan ini kan ada wabah ya. Itu biasanya ada semacam tak itu apa ya? Ditandai. Jadi paspor kita itu kemungkinan nanti ditandai kalau kita sudah vaksin. Biasanya ya kalau di Arab Saudi biasanya secara otomatis, secara online ya. Jadi tidak perlu dicap, itu tidak. Kita secara online sudah ada kodenya. Kalau mungkin kodenya sudah divaksin itu nanti akan dimasukkan ke visa kita. Jadi visa atau paspor kita kemungkinan ya. Jadi kalau sudah divaksin mungkin sudah, atau mungkin ada surat atau print out apa semacam itulah yang menandakan bahwa kita sudah divaksin. Nah itu kita bisa bepergian dengan agak lancar ya istilahnya ya. Jadi karena sudah divaksin seperti itu. Nah ya karena itu mungkin sabar sedikit ya. Jadi kita cutinya ditunda dulu lah. Kan nggak apa-apa juga, kita ditunda juga sambil kerja kan. Kalau misalkan nggak cuti juga sambil kerja juga. Kan majikannya baik bisa nambah-nambahin uang saku kita kan. 3-4 bulan ke depan atau 6 bulan ke depan
kita nunggu vaksin gitu. Kita divaksin dulu baru kita bisa cuti. Nah itu mungkin lebih bagus daripada kita nanti di Indonesia dan kemungkinan juga tidak tervaksin karena kan jumlahnya 270 juta sedangkan jumlah vaksinnya kan tidak bisa langsung memproduksi sebanyak itu. Masalahnya itu. Jadi antara 30 juta dengan 270 juta tentu ya kalau di Saudi kan 30-an juta ya lebih cepat dan juga dia mungkin dapat prioritas beli dulu kan lebih kalau Saudi kan punya uang gitu maksudnya dia belinya juga vaksinnya yang Pfizer itu, yang Pfizer yang banyak negara juga menggunakan negara-negara Eropa, negara-negara Amerika semua menggunakan itu Pfizer banyak. Nah, kemungkinan ya vaksinnya lebih selesai dulu di Arab Saudi. Itu teman-teman. Jadi dan sekarang per hari ini kasus di Saudi juga sangat sedikit ya, cuman 100 di bawah 150 kemarin kalau nggak salah, di bawah 150 itu kan per hari kan sedikit banget dibandingkan dengan kita kan udah ribuan, perharinya udah ribuan kan, dan sudah menurun terus sampai sekarang hampir normal lah di Arab Saudi itu hampir normal. Kita juga setiap waktu bepergian, setiap waktu juga bisa ke kafe, setiap waktu ke restoran. Cuman bedanya ya harus pakai masker aja kita, pakai masker, semuanya pakai masker juga dan mematuhi protokol juga ya. Tapi perasaan saya itu perasaan yang mengalami di sini sudah seperti normal sebenarnya, sudah nggak seperti dulu. Karena kita sudah bisa ke salon, kalau yang orang Saudi itu sudah bisa ke salon, ke istirahatan sudah bisa dan kemudian para pemuda-pemudanya juga sudah pada ngumpul-ngumpul. Baik di kafe, di restoran sudah penuh, restoran juga sudah penuh, mal-mal juga sudah. Walaupun juga masih ada itu pemeriksaan suhu itu dan pakai masker, tapi kehidupan di Arab Saudi sudah normal menurut saya ya. Dan tes COVID juga tiap hari dilakukan di Arab Saudi. Dia drive-thru pakai mobil. Nah itu ya teman-teman ya. Jadi pendapat saya sih, menurut saya sih kita tunggu vaksin dulu ya. Jadi kemungkinan kita vaksin dulu di sini, kemungkinan kalau nggak salah. Kalau misalkan kita insya Allah dapat giliran. Dan menurut pemberitaan sih ya seluruhnya, jadi seluruhnya warga negara Arab Saudi seluruhnya dan ekspatriat yang di Saudi seluruhnya akan mendapat vaksin. Jadi ya daripada ya kita daripada lagian kan di Indonesia juga sedang ekonominya sedang agak-agak goyang turun gitu. Jadi banyak di tetangga-tetangga yang susah juga pekerjaan dan ya nggak apa-apa lah kita bersabar sedikit tapi nanti kita mungkin masih bisa survive atau selamat survive ya, jadi survive di ombak ekonomi ini, jadi kita bisa mungkin agak selamat dan juga kita bisa mendapatkan vaksin gratis lagi dan kemungkinan lebih dulu juga karena penduduknya sedikit daripada kita di Indonesia nanti penduduknya akan banyak. Dan ya itu saja teman-teman ya sedikit opini saya hari ini dan itu podcast dari jauh kali ini. Kita ketemu di podcast selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Ciao.